Kali ini kita akan belajar tentang approximation and estimation. Kakak hanya akan menjelaskan yang penting-penting aja ya. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang significant figure. Significant figure itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai angka penting. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau semua bilangan bukan nol, itu adalah significant figure. Jadi misalkan ada angka 157. Nah, ketiga-tiganya ini adalah significant figure. Sehingga kita bisa tulis ini terdiri dari tiga significant figure atau tiga SF gini ya disingkat. Misalkan lagi 189. Nah, ini juga tiga significant figure. Yang kedua yang perlu diperhatikan kalau angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk significant figure. Jadi kalau ada angka 105. Nah, ini tiga significant figure juga. Kemudian 1007. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 significant figure. Jadi angka nolnya termasuk significant figure. Selanjutnya, angka 0 seperti apa yang tidak termasuk significant figure? Ini kita belum bicara desimal ya. Nah, ini untuk bilangan bulat dulu. Angka 0 seperti apa yang bukan termasuk significant figure yang letaknya di belakang. Jadi misalkan punya angka 500. Nah, ini cuma satu significant figure. Nah, ini untuk bilangan bulat dulu. Kita belum bicara desimal. Yang desimal nanti dulu ya. Misalkan ada lagi 7800 gini, 78.000. Berapa significant figure? Dua. Nah, yang belakang, nol di belakang ini tidak termasuk significant figure. Kalau misalkan gini, 708.000. Berapa significant figure? Ada tiga ya. Nah, jadi angka nol yang terletak di antara angka bukan nol itu termasuk. Jadi yang depan ini 1, 2, 3 ya. 708 ini significant figure. Jadi tiga significant figure. Oke, itu aja saya kira untuk significant figure untuk bilangan bulat. Jadi yang perlu diperhatikan yang bukan ya, yang bukan significant figure itu angka nol yang letaknya di belakang kayak gini. Itu untuk bilangan yang bulat. Sekarang kita masuk yang desimal. Yang desimal yang pertama ya pasti selain nol, angka bukan nol, pasti significant figure. Semuanya misalkan ada 2,57 ya semuanya significant figure. Tiga significant figure. Yang jadi masalah lagi di sini adalah angka nol. Cuma di sini yang dipakai yang bukan ya, yang bukan itu jika angka nolnya di depan. Jadi misalkan gini, 0,003. Nah, ini berapa significant figure? Nah, cuma yang belakang ini aja, satu. Jadi angka yang di depan ini, nol yang di depan ini tidak ikut dihitung sebagai significant figure. Kecuali, kecuali depannya sudah ada angka bukan nol, kayak gini. 1,003. Nah, ini semuanya signifikan. Jadi, ya ada empat ini ya. Ya, empat significant figure. Jadi yang perlu diperhatikan ya angka nolnya sama angka kalau desimal ya. Kalau desimal ya harus ada angka bukan nol dulu. Sehingga akan menjadi significant figure gitu. Contoh lagi, misalkan 0,0030. Berapa significant figure? Dua ya, yang belakang ini ya. Nah, jadi angka nol yang belakang ini termasuk significant figure. Ini. Kenapa ini termasuk significant figure? Karena sudah ada desimal, sudah ada angka bukan nol. Nah, jadi itu bedanya. Kalau yang non desimal tadi, yang paling belakang ini justru bukan signifikan kan? Bukan significant figure kan? Tapi kalau desimal, nah setelah ada titik, ada desimal kan? Ada angka bukan nol. Nah, belakangnya nol ini termasuk significant figure. Sehingga ini terdiri dari dua significant figure. Lagi, misalkan 0,03000.
Nah, ya ini semuanya ini signifikan figure yang di belakangnya tiga ini. Nol di belakangnya tiga ini termasuk signifikan figure sama tiga ini. Berarti ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat signifikan figure. Jadi di sini meskipun angkanya sama ya, sebenarnya kan angka yang sama ini. 0,003 sama 0,0030 sama 0,003000 kan sebenarnya angka yang sama. Karena kalau angka nol di belakangnya angka bukan nol kayak gini bisa dihilangin kan. Nah, tapi cara nulisnya beda. Ternyata signifikan figurnya juga berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, itu aja saya kira yang penting dari approximation and estimation tentang significant feature. Kita langsung aja ke latihan soal. Nah, ini round of 23.086 correct to one significant feature. Nah, di sini kan 23.086. Kalau correct to one significant figure, ya kan? Nah, berarti yang mana yang di rounded? Nah, kita mungkin bisa rounded ini, desimalnya ini, di rounded kemana? Nah, karena ini nol kan? Nah, berarti roundednya ke bawah, jadinya 23 gitu kan? Masalahnya 23 ini masih dua significant figure. Nah, supaya tinggal satu significant figure, tiganya ini di rounded kemana? Ke bawah. Ke bawah jadi berapa? Jadi 20 ya. Jadi duanya ini kan puluhan ya tetap jadi puluhan. Sehingga ya kalau di rounded jadinya 20. Ini jawaban untuk yang nomor satu yang A. Oke. Yang B. Oh, itu decimal places saya kira lebih gampang. Karena kalau itu decimal places kan harus sampai sini kan. Nah, lihat angka terakhirnya 8. Oh, sampai 08 ini kan. Nah, lihat angka yang dibuang ini 6 kan. Nah, karena ini 6 berarti di rounded ke atas. Sehingga dapatnya ya 23.09. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Express correct to the three significant figures. Nah, kita suruh rounded ke three significant figures. Yang pertama perhatikan di sini, ini ada berapa significant figures yang A ini? Ada 4 ya, 81, 86. Ini significant figures jadi ada 4. Karena ada 4 dijadiin 3. Kalau dijadiin 3 berarti ini yang dibuang. Nah, yang dibuang kan 6. 6 kan roundednya ke atas. Ingat ya, kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu roundednya ke atas. Tapi kalau 0, 1, 2, 3, 4 ini roundednya ke bawah. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kan ini dibagi dua kan sama-sama limanya gitu kan. Nah, kayak gitu. Karena ini 6 ya bagi ya, roundednya ke atas sehingga dapatnya ya 0,0081. Nah, 8-nya ini di rounded ke atas jadinya 9. Dan ini jawaban untuk yang A ya. 0,00819. Oke, untuk yang B. Yang B ini agak tricky. Kenapa? Karena kita mintanya kan three significant figures. Kalau three kan berarti sampai sini. Masalahnya yang terakhir 8, ya kan? 8 pada saat di rounded itu kan jadinya ke atas. Ke atas yang jadi masalah di sini kalau ke atas depannya itu 9. 9 ini kalau di rounded ke atas juga kan. 9 kan kalau ditambah satu kan jadinya 10. Depannya 9 lagi. 9 kalau ditambah satu ya 10 lagi. Nah, depannya di sini ada 3. 3 kalau ditambah satu ya jadinya 4. Sehingga kalau di rounded ke three significant figure dapatnya ya 4,00. 4,00 berapa significant figure? 3 ya. Kenapa? Karena di sini desimal sudah ada titiknya. Nah, otomatis nol yang berada di belakang titik ini termasuk significant figure. Dan di depan kan sudah ada angka bukan nol kan, yaitu 4 gitu. Oke, kita ke nomor 2. Sorry. 2 yang C ya maksudnya. Kalau yang C ini kan 62, 659. Correct to three. Nah, berarti kan yang
Collect to three kan berarti sampai sini kan. Jadi limanya ini yang di rounded. Nah, di rounded kemana limanya? Ya, di rounded ke atas. Sehingga depannya itu jadinya 627. Ini dapatnya berarti 62. 6-nya di sini jadi 7. Tapi ingat, statusnya kan tadi yang paling depan 6 ini kan ribuan kan? Sorry, puluhan ribu ya. Duanya ini ribuan. Nah, yang sini kan ratusan. Berarti ya sini tetap ditulis 00 gitu. Ini jawaban untuk soal nomor 2 yang C. Oke. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Disuruh rounded ke 5 significant figure. 5 kan berarti ini sudah dapat 3. Kurang 2 sini. Nah, lihat yang setelah 5 digit ini. 4 kan? Nah, kalau 4 berarti roundednya ke bawah. Jadi ya tinggal 360,08. Nah, atau tinggal diilangin ya kalau ke bawah roundednya. Lanjut ke soal selanjutnya. Two significant figure. Nah, mintanya 2 berarti sampai sini kan? Nah, belakangnya ternyata 2. Kalau 2 berarti roundednya ke bawah ya berarti tinggal dibuang semuanya. Sehingga 0,097 gini aja. Selanjutnya di rounded ke one significant figure. Kalau one significant figure kan berarti cuma nyisa yang depan ini kan? 8 ini kan? Nah, lihat belakangnya ini. Nah, belakangnya kan 5. Kalau 5 berarti di rounded ke atas. Sehingga depannya jadi 9. Nah, cuma 8 kan posisinya ratusan. Ya kan? Jadi ini jadinya ya 900 gitu. Oke? Jadi hati-hati ya kalau ada desimal sama enggak. Kalau di belakangnya desimal kayak yang A tadi, kasusnya, yang A ini kan, sampai sini kan. Nah, ini bisa langsung diilangin gitu aja. Ya kan? Yang B juga gitu, sampai sini kan. Nah, ini belakangnya karena rodetnya ke bawah tinggal diilangin. Tapi kalau di depannya desimal kayak gini ya menyesuaikan statusnya. Ya kalau 8 kan ratusan kan. Berarti 800 gitu kan. Kalau di rounded ke atas ya jadi 900 gitu.